Malam itu hujan turun deras di Jakarta. Airnya mengalir di kaca jendela rumah besar yang dulu hanya bisa kami impikan dari balik kontrakan sempit. Rumah ini megah, berkilau oleh lampu gantung mahal, tapi terasa begitu kosong, sepi, dingin, seperti hatiku. Aku masih ingat jelas, saat pertama kali kami datang ke kota ini dengan 2 tas lusuh dan harapan yang lebih besar dari isi dompet kami. Kami tinggal di kamar kos sempit dengan atap bocor. Jika hujan turun, kami memindahkan ember ke sana kemari. Kami tertawa di tengah kekurangan, makan mie instan berdua, saling menyuapi sambil berjanji, suatu hari nanti, kita akan hidup lebih baik. Aku menemani dia dari nol. Dari saat ia hanya pegawai kecil dengan gaji pas-pasan. Aku menjahit pakaian tetangga, berjualan kue. Bahkan pernah menahan lapar agar dia bisa makan lebih dulu. Ketika ia hampir menyerah karena usaha pertamanya gagal, akulah yang menggenggam tangannya dan berkata, "Aku percaya kamu." Dan perlahan, Tuhan menjawab doa kami. Usahanya berkembang. Mobil pertama datang. Lalu rumah ini. Rekening bertambah angka nolnya. Aku bangga. Sangat bangga. Setiap keberhasilannya terasa seperti keberhasilanku juga. Tapi ternyata, bukan hanya angka di rekening yang bertambah. Ia mulai pulang larut malam. Katanya rapat, katanya bertemu klien. Wangi parfumnya bukan lagi wangi yang kupilihkan. Di layar ponselnya, nama-nama perempuan muncul dengan panggilan manja. Awalnya aku menyangkal, mungkin hanya perasaanku. Sampai suatu malam, aku melihat sendiri pesan itu. Foto-foto, janji-janji. Kata sayang yang dulu hanya untukku, kini terbagi. Bukan pada satu wanita, tapi lebih dari 2. Ia pergi ke tempat hiburan malam. Ia menyewa wanita penghibur. Ia menghabiskan uang yang dulu kami kumpulkan dengan air mata untuk kesenangan sesaat. Saat aku bertanya dengan suara gemetar, ia hanya berkata, "Kamu terlalu berlebihan. Ini cuma hiburan." Hiburan? Apakah perjuanganku dulu juga hanya hiburan? Apakah air mata saat aku menjual cincin kawin demi modal usahanya juga sekadar cerita lama yang tak berarti? Ia berubah. Bukan karena kekurangan, tapi karena kelimpahan. Ia lupa bagaimana kami tidur beralaskan tikar. Ia lupa bagaimana aku memijat kakinya yang lelah setelah bekerja seharian. Ia lupa bagaimana aku berdiri paling depan membelanya saat orang-orang meragukan mimpinya. Kini, ketika ia kaya, ia berjalan di samping wanita-wanita yang lebih muda, lebih cantik, lebih mewah. Dan aku hanya bayangan masa lalunya. Istri yang